Halo Tribuners, kembali lagi dengan program Viral Story Tribun News minggu ini bersama saya Tiara Selavi dan saya Citra Agusta Putri. Kali ini kita akan mengulas 5 berita viral minggu ini. Berita viral pertama datang dari seorang pemuda bernama Anjir Fahnawi Ahmada yang mengaku sering mendapat ejekan karena namanya Anjir ya? Ya, benar sekali. Nama Anjir menjadi perhatian warganet karena seperti kata umpatan yang dirasa kasar oleh sebagian orang. Awalnya nih nama tersebut menjadi viral setelah foto KTP Anjir beredar di media sosial. Lalu apa sih arti nama Anjir sebenarnya? Apakah Kak Citra tahu? Apa artinya Kak? Nah, kepada Tribun News, Anjir menjelaskan bahwa namanya itu diambil dari salah satu penulis Tarikot Naksabandi, yaitu Mahmud Al-Anjir Fahnawi. Anjir Fahnawi diambil dari bahasa Ibrani, sedangkan Ahmada dari bahasa Arab. Anjir mengaku ia banyak menerima pesan setelah dirinya viral. Ia awalnya panik mendapat berbagai respon dari warganet. Anjir pun mengakui dirinya baru sadar namanya seperti kata umpatan ketika ia duduk di bangku SMP. Oke, berita kedua yaitu tentang seorang anak yang ngeprank ibunya nih Kak Tiara. Jadi bermula dari video TikTok @Juldam, ada seorang pria bernama Julian yang dia tuh sengaja ngeprank ibunya pakai suara mirip Jokowi. Jadi waktu itu dia tuh pulang kondangan sama ibunya sama temennya, terus dia pura-pura dapat telepon kalau menangin kuis. Terus dia si yang telepon ini nih bilang kalau adiknya salah satunya itu bisa teleponan sama orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Terus si Julian ini mainin video tentang itu yang Kristo Immanuel tuh konten kreator. Nah, jadi tuh dia tuh suka ngimpersonate suara para tokoh publik gitu kan. Kemudian terdengarlah suara Presiden Jokowi dan ibunya Julian nih ngerasa wah anakku lagi teleponan sama Presiden Jokowi gitu kan. Dan akhirnya si orang yang telepon mirip suara Jokowi itu bilang kasih selamat buat Julian dan menangin sepeda dan semoga sepedanya tuh bisa berguna buat Julian. Padahal itu prank aja dan ibunya setelah tahu di prank tuh langsung sedih, kesel gitu ya, karena dia tuh udah ngefans banget sama Pak Jokowi tapi ternyata cuma di prank sama. Halo. Wah, ya. Sekali lagi selamat ya. Udah menang undian, bisa ngobrol langsung sama Bapak. Iya, Plus Kak. dapat sepeda. Oke, sebentar ya. Iya, Kak. Pak, ya monggo. Halo Pak Jokowi. Kabarnya Baik, Pak. Asli, Pak Baik. Jokowi, Pak Jokowi. Sehat, Bapak sehat, alhamdulillah. mau mengucapkan selamat karena sudah mendapatkan sepeda. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Temenan dah itu. Ya, bisa digunakan sehari-hari dan bisa Amin. Amin. jadi Amin, lebih Pak. sehat. Amin. Amin, Pak. Sama-sama. Iya. Sehat Iya, mari Pak, sehat, Pak Pak. Jokowi, dadah. Iya, selamat ya. Iya. Terima kasih, Kak ya. Ya, nggak apa-apa. Berita ketiga ada kisah cinta pria yang berjodoh dengan HRD-nya saat wawancara kok kerja. bisa tuh? Nah, ceritanya panjang nih. Gimana Jadi pria bernama Rahmat ini menceritakan kisahnya di akun Instagram pribadinya. Awalnya dia melamar di pekerjaan perusahaan jasa servis mobil pada 12 Maret 2008 silam. Dirinya diundang untuk mengikuti proses wawancara di perusahaan tersebut. Tapi nih, saat proses wawancara, Rahmat mempunyai pengalaman yang tidak begitu lancar. Apa itu? Nah, dia datang terlambat. Dia juga lupa membawa pena. Jadi dia terpaksa pinjam ke HRD yang bernama Ahyula Ningsih yang kemudian menjadi jodohnya itu. Rahmat berkata wajah HRD tampak kesal, tapi tetap memberi waktu pada Rahmat.
Nah, berita keempat nih Kak Tiara dari video TikTok @putr_rhy. Jadi pemilik akun dari video TikTok itu yaitu Putri Rahayu menceritakan tentang video rekaman CCTV di dalam videonya Kak Tiara. Dan dalam video tersebut terlihat seorang pegawai yang sedang buka bingkisan dari Putri Rahayu itu. Dan isinya tuh adalah sebuah pakaian baru gitu kan. Dan ekspresinya pegawainya tuh terlihat senang banget, terus bahagia banget dapat kado baru dari atasannya. Nah, waktu Putri Rahayu itu lihat rekaman CCTV, dia tuh merasa terharu banget karena pegawainya itu kayak kelihatan senang banget gitu nerima kadonya. Dan dia merasa kalau hal yang dianggap kecil tuh ternyata besar dan bermakna segalanya gitu buat orang lain gitu kan ya. Dan alasan Putri Rahayu itu memberikan baju buat para karyawannya yaitu untuk mengapresiasi kinerja dan kerja keras mereka. Selain itu, pegawai yang ada di rekaman CCTV itu juga terkenal ramah, santun, dan juga loyal terhadap pekerjaannya gitu ya sama atasannya. Dan di akhir perbincangan dan Tribun News sebelumnya, Putri berpesan bahwa terkadang kita tuh terlalu fokus buat ngasih atau bersedekah kepada orang luar, padahal di sekitar kita, entah itu pegawai kita atau orang terdekat kita tuh juga butuh perhatian kita gitu, butuh bantuan dari kita gitu Kak Tiara. Luar biasa sekali ya, patut Iya, dicontoh. sangat gimana ya Kak, hal sederhana itu ternyata bisa bermakna besar buat orang lain gitu. Bener banget. Oke, nih berita kelima yaitu soal gerai Burger King yang unik di Makassar. Uniknya kenapa itu Kak? Nah, uniknya itu karena hampir sebagian karyawannya itu adalah tuli. Iya. Nah, gerai ini viral saat pengguna TikTok bernama Kusdi France memperlihatkan sekaligus mendemonstrasikan cara memesan di gerai unik ini. Nah, karena sebagian karyawan adalah penyandang disabilitas, maka untuk memesannya kita harus menunjuk gambar menu. Ya. Kita juga disediakan papan tulis kecil untuk menulis pesanan kita. Gitu. Oh ya, tadi kan Kak Tiara nyebut pegawainya tuli ya. Nah itu bedanya tuli sama tunarungu itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners gitu. Oke. Nah, jadi tunarungu dan tuli itu ada sedikit perbedaannya nih Tribuners. Menurut komunitas sosial teman tuli, tuli adalah identitas sosial dari komunitas dan bagian dari budaya tuli. Tuli juga tidak memerlukan belas kasihan, melainkan pengakuan kesamaan atas hak dan kesetaraan. Istilah tuli juga mengandung keinginan untuk dianggap normal layaknya orang lain. Nah, sedangkan tunarungu merupakan istilah medis mengenai keterbatasan fungsi pendengaran. Tuna artinya rusak, rungu artinya pendengaran. Jadi tunarungu dianggap membutuhkan belas kasihan. Dan juga tunarungu mengisyaratkan sesuatu yang dianggap perlu dinormalkan seperti itu. Iya Tribuners, jadi jangan salah lagi ya membedain antara tuli sama tunarungu, terus penggunaannya yang benar dan lebih sopan tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan seorang narasumber via Zoom, yaitu Mas Kusdi yang memposting soal gerai Burger King tadi. Halo Mas Kusdi, apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk terbang. Sekarang juga masih terbang, cuman masih ada waktu break, nyempetin buat join ke sini. Ya, terima kasih nih sebelumnya sudah mau bergabung dengan kita di sini. Dengan senang hati. Kita mau tanya-tanya soal video viralnya ya Mas. Itu pertama kali dapat ide atau ketemu gerai Burger King itu dari mana sih? Apakah Mas Kusdi sering ke sana? Untuk ke sana sih saya sendiri baru pertama kali waktu itu ke sana. Saya dapat informasinya dari salah satu rekan saya. Kebetulan dia menjadi juru bicara
di Kota Makassar dan dia juga menjadi salah satu karyawan dari Burger King dan dia minta tolong ke Kusdi untuk datang buat konten di situ. Terus waktu pertama kali Mas Kusdi datang ke sana ya, itu gimana kesan pertama Mas Kusdi? Kan Burger King-nya lain dari yang mungkin pernah didatangi Beda Mas ya. Kusdi. Gimana kesan pertamanya? Saya sendiri excited banget ya, soalnya ya dari awal saya masuk saja udah beda logonya itu, dia menggunakan logo pakai simbol tanda isyarat. Jadi kalau teman-teman lihat logonya itu bahasa isyaratnya B terus K. Jadi BK itu katanya Burger King. Oh iya. Gimana Mas Mbak? Kusdi bisa bahasa isyarat. Sedikit-sedikit Oh iya. Oke. adalah dasar ya, dasar bahasa isyarat. Oke. Terus untuk waktu Mas Kusdi masuk ke dalamnya gitu gimana? Ada perbedaan yang signifikan gitu nggak dari Burger King yang lainnya? Pastinya beda banget ya Mbak. Cuman orang-orang yang datang ke sana itu belum banyak yang belum tahu, walaupun dia udah masuk ke dalam masih belum ngeh kalau karyawannya ini kebanyakan teman tuli, kebanyakan disabilitas. Dari awal kita masuk aja kita sudah disambut dengan satu papan. Jadi papan itu kita diberitahu cara memesan di sini, seperti nunjuk dulu terus kayak gini-gini. Cuman orang-orang asal lewat-lewat aja, dia nggak perhatiin sampai di kasir. Sampai di kasir baru mereka itu ngeh kalau ternyata yang ditemani ini kebanyakan mereka itu bilang bisu, padahal mereka itu tuli. Nah, bisa diceritakan lagi Mas proses pemesanannya gimana di sana? Oh baik, jadi untuk pemesanan itu seperti biasa kita ngantri kan di depan kasir itu. Nah, untuk pemesanan sendiri kita bakal disambut sama karyawannya, jadi selamat datang di Burger King. Nah, untuk karyawan yang tuli sendiri dia punya bros di sini, tulisannya itu I am div atau saya tuli. Jadi dia bakal nunjukin pinnya biar kita tahu kalau dia tuli. Setelah itu dia nunjukin namanya, memperkenalkan diri. Setelah itu dia mempersilahkan kita untuk menunjuk menu. Jadi ada menu, semua menu udah ada di depan meja kita, di depan kasir maksud saya. Kita tinggal nunjuk menu yang mana kita mau, misalnya menu yang ini, menu 1. Setelah itu dia teman tuli itu karyawannya bakal nanya mau 1, 2 atau 3. Jadi kita bilang ini 2. Misalnya aku nunjuk ice cream 2. Dia input ke komputernya. Setelah itu dia akan menunjukkan lagi kotak makan di sini atau dibawa pulang. Nah, setelah itu kita disuruh melihat kembali komputernya dia, apakah pesanan kita udah benar atau belum, atau ada yang mau ditambahin. Nah, kalau ada yang mau kita tambah atau kita mau sampaikan, misalnya kita mau pesan burger nggak pakai timun misalnya, dia sudah menyediakan satu papan, jadi kita bisa nulis di situ, minta tolong nggak usah pakai timun burgernya. Seperti itu. Nah, setelah kita ngecek pesanan kita udah benar, dia akan ngasih bill dengan jumlahnya, ya udah kita bayar. Seperti biasa kita nunggu panggilan untuk mengambil pesanan kita. Nah, yang menjadi kendala di Burger King Makassar kemarin itu yang teman-teman cerita, banyak customer yang menunggu panggilan, sedangkan teman-teman tuli kan dia nggak bisa teriak, nggak bisa bicara, susah berbicara. Jadi ada satu papan di outlet lain, di penjual-penjual ayam lain ada, cuman ya orang Indonesia mungkin malas membaca, malas melihat, ya udah. Jadi kita harus selalu memperhatikan papan yang itu. Kalau pesanan kita udah ready, itu bakal ada kok tulisannya. Seperti apa ya namanya? Kayak papan panggilan gitu. Pasti Mbak udah pernah lihat di store-store lain juga pasti. Jadi ada papan khusus gitu ya Mas ya? Ya, di sana udah nggak ada yang teriak-teriak lagi. Kalau udah ada warna hijau, nomornya kita hijau, kayak ini loh Mbak, panggilan di ATM, di bank. Biasa kan ada kan? Kayak gitu. Jadi udah hijau berarti pesanan kita udah ada. Kalau di masih warna merah, masih dipersiapkan. Terus
Kalau udah hijau ya udah langsung ambil aja. Jadi kita dapat nomor antrian gitu, Mas? Tetap dapat nomor antrian. Ah, iya, iya. Waktu Mas Kusdi pesan tuh kira-kira ada kesulitan atau kendala gitu nggak sih? Menurut saya pribadi nggak ada kesulitan sih, soalnya udah gampang banget, tinggal nunjuk-nunjuk aja kan. Kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, ya pasti sulit. Bahkan kemarin teman saya cerita masih ada yang heran, mbaknya kan bahasa isyarat disuruh milih gini, tapi customer ini malah ngajak ngomong terus, Oh, seperti itu. Kalau untuk pendapat Mas Kusdi sendiri ya tentang gerai yang khusus Disabilitas. Burger King-nya cuma ada 2 yang Mas Bangga satu Di Indonesia itu kata teman-teman yang di TikTok kan, karena aku share-nya di TikTok kan, Mbak. Untuk di Makassar ada yang 75% itu kebanyakan di Makassar emang karyawan teman tuli. Di Bali juga ada. Di Bali ada, hanya beberapa, nggak sebanyak di Makassar, kata teman-teman ya. Terus ada juga yang komen di TikTok saya, ternyata di Jakarta juga ada Burger King juga. Tapi 1-2 orang gitu, Mbak. Cuman kalau di Burger King Makassar itu kan emang lebih banyak disabilitas kan, seperti itu yang pengen aku sampaikan. Banyak teman-teman yang komen, Mas kenapa pakai kata tuli sih, kan nggak sopan, harusnya tunarungu. Jadi saya dengan teman-teman komunitas teman tuli itu, aku nggak masuk, saya tidak termasuk komunitasnya, cuman sering pengen tahu sama mereka, pengen bergaul sama mereka kan. Mereka itu lebih nyaman dipanggil tuli dibanding tunarungu, karena katanya ada perbedaan seperti ada yang dari lahir, terus ada emang yang dia tuli gara-gara kecelakaan mungkin. Tapi saya lupa perbedaannya itu apa. Intinya dia beda dan mereka lebih nyaman dipanggil tuli dibanding tunarungu. Seperti itu. terakhir nih, Udah. Mas, ada pesan apa buat masyarakat atau yang lainnya mungkin? Pesan saya buat masyarakat sih ya harus mengapresiasi teman-teman disabilitas yang masih semangat kerja dimanapun itu, ya saling menghargai aja kan. Terus saya juga mengapresiasi kepada outlet-outlet tenan ataupun store-store yang masih menerima teman disabilitas untuk bekerja, seperti itu aja sih Mbak. Mungkin, Dan dari video kemarin sih syukurnya karena banyak orang yang pengen belajar bahasa isyarat. oh iya. Ya, banyak yang penasaran kan, pengen ke sana biar mereka bisa bahasa isyarat, bukan bisa belajar bahasa isyarat. Dan di Burger King Makassar kemarin itu emang kayak bukan base camp sih, tempat nongkrongnya teman-teman tuli di situ. Jadi kalau mau belajar bahasa isyarat ya udah ke sana aja, pasti bakal ketemu sama teman tuli dan bakal diajarin. Wah, Keren ya, luar biasa. Seperti itu. Selain di Burger King, Kusdi taunya di Makassar itu ada juga satu penjual roti, donat roti gitu di Jalan Sunu. Jadi yang jual itu dia kepala apa ketua apa gitu, yang nalangin teman-teman tuli semua. Di situ udah emang kayak base camp-nya mereka. Kita bisa saya sendiri belajar bahasa isyarat dari situ, toko donat itu. Oke. Dan tahu banyak budaya-budaya teman tuli dari situ. Apa nanti Mas nantinya akan buat konten tentang teman-teman tuli yang lebih banyak lagi? Saat ini sih belum. Kemarin itu beruntung aja Mbak, soalnya saya lagi di Makassar. Kebetulan teman ngajakin nongkrong, ya udah saya kesana. Sekarang udah aktif kerja. Kemarin kan lagi cuti kan di Makassar. Cuman semenjak ada video itu, saya sendiri udah dapat banyak tawaran buat nge-review resto-resto. Alhamdulillah sih, di Makassar. Oke, yaudah Mas, terima kasih buat Mas Kusdi udah Baik, terima kasih. buat bincang dengan Tribun News. Semoga lancar perjalanannya, penerbangannya. Amin. Dan selamat sampai tujuan ya Mas. Amin. Terima kasih Tribun News. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.